Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Riza Ewijaya, mahasiswi S1 PJJ Informatika dengan NIM 230401020082. Di sini saya akan mempresentasikan tentang review jurnal untuk ujian tengah semester mata kuliah Teori Informasi. Dalam era digital yang berkembang pesat, informasi telah menjadi komoditas utama dalam berbagai bidang, mulai dari teknologi komunikasi, komputer, hingga kecerdasan buatan. Pengolahan, penyimpanan, dan transmisi informasi yang efisien menjadi kunci dalam memastikan sistem komunikasi modern dapat berjalan dengan optimal. Disinilah peran penting teori informasi sebagai fondasi ilmiah yang menjelaskan bagaimana informasi diukur, dimodelkan, dan dikodekan secara efisien. Kecepatan mendapatkan informasi yang lengkap sangatlah penting. Sebagai contoh, papan iklan yang terpampang di samping jalan merupakan sebuah sarana informasi dapat dilihat oleh setiap orang yang melewati jalan tersebut. Umumnya, papan reklame memuat banyak gambar atau ilustrasi dan sedikit kata-kata atau kalimat singkat, sehingga informasi pada papan iklan tersebut cenderung bersifat umum. Untuk mengetahui informasi lebih detail, pembelajar biasanya mencari informasi lebih lanjut dengan mengakses laman internet tertentu, sehingga diperlukan waktu yang lebih banyak untuk menelusuri informasi tersebut. Padahal, ada kalanya pembelajar memerlukan informasi yang cepat diterima dan praktis. Oleh karena itu, diperlukan suatu cara agar dapat menampilkan informasi yang lebih detail yang bersumber dari papan iklan tanpa menjelajah halaman webnya. Oke, saya akan mempresentasikan 3 jurnal. Yang pertama yaitu bertema tentang kode Huffman. Judul jurnalnya yaitu penerapan metode kompresi Huffman untuk meningkatkan jumlah data informasi pada kode Quick Response. Jurnal dari Journal of Information System, volume dan halaman volume 7 nomor 2 November 2022 155-165. Doi-nya yaitu 10.33633 strip joins V7I2.6789. Penulisnya yaitu Hidayat dan Muhammad Yasin Al-Sobri. Tahun jurnalnya 2022, nama reviewnya saya sendiri Riza Wijaya, tanggal reviewnya 13 Mei 2025. Latar belakang masalah dalam jurnal ini yaitu kode QR atau Quick Response merupakan representasi data dua dimensi yang banyak digunakan untuk menyimpan informasi dalam bentuk visual. Namun kapasitas data dalam QR Code terbatas oleh kompleksitas dan ukuran fisiknya. Oleh karena itu dibutuhkan metode kompresi agar informasi yang dapat dimuat lebih banyak tanpa membesar dimensi fisik QR. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menerapkan algoritma Huffman coding sebagai metode kompresi data sebelum informasi dimasukkan ke dalam QR code. Tujuannya, metode ini mampu untuk mengurangi ukuran data asli. Kedua, meningkatkan jumlah karakter yang dapat ditampung dalam satu kode QR. Ketiga, tetap menjaga integritas data saat dikompresi dilakukan. Metodologi dalam jurnal ini yang pertama, input data, teks atau string informasi yang akan dimasukkan ke dalam QR code. Proses kompresinya yaitu data input dihitung frekuensinya per karakter, dibuat pohon Huffman berdasarkan frekuensi tersebut, lalu data dikodekan menggunakan Huffman coding atau bit pendek untuk karakter yang sering muncul. Hasil kompresinya yaitu data hasil Huffman encoding diubah ke bentuk representasi QR code. Evaluasi yang didapat yaitu dibandingkan antara QR code yang dibuat dari data asli versus data terkompresi, dihitung berapa karakter lebih banyak yang dapat dimuat. Nilai inovasi atau perbedaan dengan jurnal lain yaitu pertama, penerapan langsung QR code, kedua, optimalisasi efisiensi penyimpanan informasi visual, ketiga, studi kasus langsung dan evaluasi praktis, keempat, kontribusi untuk aplikasi dunia nyata. Hasil dan pembahasan yang pertama, kompresi Huffman berhasil mengurangi ukuran data rata-rata 20% sampai 50% tergantung jenis karakter yang digunakan. Kedua, QR code hasil kompresi dapat menampung lebih banyak informasi dalam ukuran modul atau kotak yang sama. Ketiga, kualitas pemindaian tidak berubah karena data tetap valid dan bisa didekompresi ulang dengan baik. Manfaat yang didapat yang pertama adalah metode Huffman efektif digunakan untuk memperkecil ukuran data teks sebelum dimasukkan ke dalam QR code. Kedua, penerapan ini sangat berguna untuk industri yang dibutuhkan efisiensi ruang, logistik, etiketing, dan kartu identitas digital.
Jurnal yang kedua yaitu bertema tentang konsep probabilitas. Judul jurnalnya yaitu Korelasi Penguasaan Materi Aljabar Linear terhadap Prestasi Belajar Mahasiswa pada Mata Kuliah Metode Numerik. Jurnal dari Jurnal Cendekia Jurnal Pendidikan Matematika. Volume dan halaman volume 8 nomor 2 April sampai Juli 2024 PP 1325 sampai 1332. Doi-nya ISSN 2579 sampai 9258, PISN 2614 sampai 3038. Penulisnya yaitu Erni Untari, Indra Puji Astuti, Doni Susanto, dan Sherly Kusumawati. Tahun jurnalnya yaitu 2024, nama reviewnya Riza Wijaya saya sendiri, tanggal reviewnya 13 Mei 2025. Latar belakang masalah dalam jurnal ini yaitu mata kuliah metode numerik pada umumnya diberikan setelah mahasiswa menempuh aljabar linear. Di dalamnya mahasiswa dihadapkan pada teknik-teknik penyelesaian masalah teknik seperti komputasional yang seringkali mengandalkan operasi-operasi aljabar linear seperti eliminasi Gauss, dekomposisi metrik, dan interpolasi numerik. Oleh karena itu, kemampuan mahasiswa dalam memahami materi aljabar linear diduga memiliki korelasi erat terhadap keberhasilan mereka dalam memahami dan menyelesaikan tugas-tugas pada metode numerik. Namun dalam kenyataannya banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam mata kuliah metode numerik. Meski mereka telah menempuh aljabar linear, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah pemahaman terhadap materi aljabar linear benar-benar memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar pada metode numerik ataukah ada faktor lain yang lebih dominan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan materi aljabar linear dengan prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah metode numerik. Disinilah konsep probabilitas dan statistik inferensial menjadi kunci dalam interpretasi hasilnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitiannya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasi yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh mahasiswa program studi teknik informatika yang telah menempuh mata kuliah aljabar linear dan metode numerik. Sampelnya diambil menggunakan teknik proportion sampling, yaitu mahasiswa semester 4 dan 5 yang sudah lulus mata kuliah aljabar linear dan sedang telah menempuh mata kuliah metode numerik. Jumlah sampelnya contohnya 60 mahasiswa. Teknik pengumpulan data. Tes atau soal evaluasi aljabar linear untuk mengukur penguasaan materi, dokumentasi nilai akhir mata kuliah metode numerik sebagai data prestasi belajar, dan data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis tes dan rekapan nilai akademik. Instrumen penelitian. Soal tes aljabar linear disusun berdasarkan indikator kompresi data seperti penyelesaian sistem penasaran linear, operasi metrik, inverse metrik, dan determinan. Nilai akhir metode numerik diperoleh dari sistem akademik kampus. Teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan uji korelasi Pearson jika data berdistribusi normal atau Spearman jika data tidak normal. Uji normalitas dilakukan terlebih dahulu untuk menentukan metode korelasi yang tepat, lalu dinyatakan signifikan apabila nilai signifikansinya p-value-nya yaitu kurang dari 0,05. Nilai inovasi atau perbedaan dengan jurnal lain yang pertama adalah menyediakan bukti empiris atau atas dugaan yang sering dirasakan oleh dosen dan mahasiswa. Kedua, memberikan masukan kurikulum bahwa materi aljabar harus dipahami dengan baik sebelum mengambil metode numerik. Yang ketiga, bisa dijadikan acuan untuk merancang modul pembelajaran terpadu antara kedua mata kuliah tersebut. Hasil dalam pembahasan ditemukan nilai korelasi positif dan signifikan antara skor tes aljabar ilmuwan dengan nilai akhir metode numerik. Yang kedua, nilai koefisien korelasi contohnya R sama dengan 0,65 atau P lebih kecil 0,01 yang menunjukkan hubungan sedang kuat. Ketiga, artinya adalah mahasiswa dengan pemahaman baik pada materi dasar aljabar linear cenderung meraih nilai lebih tinggi dalam metode numerik. Manfaat yang dapat yaitu penelitian ini memperlihatkan bagaimana teori probabilitas digunakan untuk menarik kesimpulan ilmiah dari data pendidikan nyata. Kedua, konsep probabilitas digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pendidikan tinggi. Ketiga, penelitian ini membuka peluang penerapan data mining dan prediksi probabilitas dalam sistem akademik, tanpa menumbuhkan pemahaman bahwa probabilitas bukan sekedar teori, tetapi alat penting dalam penelitian nyata. Review jurnal yang ketiga bertema tentang kapasitas kanal. Judul jurnalnya yaitu Analisis Kapasitas Kanal Penampu dalam Menunjang Eksistensi Sistem Drainase Berkelanjutan Kota Makassar.
Judulnya dari ekosistem, volume dan halaman volume 25, nomor 1, doi-nya 10.35965, strip eko titik V25 I1.5920. Penulisnya yaitu Darus Panguriseng, Muhammad Safaat S. Kubah, Lutfi Hayat Jumur. Tahun jurnalnya 2025, nama reviewernya saya sendiri Zai Wijaya, tanggal reviewnya 13 Mei 2025. Latar belakang masalah, perkembangan besar kota-kota besar di Indonesia seperti Makassar tidak hanya membawa kemajuan ekonomi, tapi juga menimbulkan masalah lingkungan terutama dalam hal pengelolaan air permukaan. Kanal Penampung merupakan salah satu saluran drainase utama di Kota Makassar yang memegang peranan penting dalam mengalirkan air hujan menuju wilayah hilir. Namun peningkatan luas lahan terbangun dan berkurangnya area resapan menyebabkan kapasitas karena sering tidak mencukupi saat curah hujan tinggi memicu banjir dan genangan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kapasitas kanal penampung di Makassar sebagai sistem drainase primer dalam menghadapi permasalahan banjir. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu meliputi prediksi debit banjir maksimum dengan pembentukan peningkatan curah hujan sebesar 10% akibat perubahan iklim serta analisis komparatif antara potensi debit banjir dan kapasitas existing kanal. Nilai inovasi atau perbedaan dengan jurnal ini yaitu memberikan kontribusi baru terhadap pemetaan masalah drainase Makassar secara menyeluruh. Kedua, banyak penelitian lain hanya fokus pada satu aspek, misalnya kapasitas fisik atau data curah hujan saja. Sedangkan jurnal ini menyajikan analisis menyeluruh yang terintegrasi. Ketiga, menyandingkan teknik rekayasa sipil dengan pendekatan ekologis dan partisipatif, sesuatu yang belum banyak diangkat dalam studi drainase kanal perkotaan. Berperan sebagai bahan rekomendasi strategis dan berbasis data bagi pengelolaan kota yang adaptif terhadap perubahan iklim. Hasil dan pembahasan. Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa kanal penampung dengan kapasitas 29,58 meter, meter per detik dan catchment area 6,92 km tidak mampu menampung volume banjir tahunan yang terjadi saat ini. Selain itu, tindakan mitigasi yang ada hampir tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan kanal baru dengan perencanaan yang komprehensif untuk meningkatkan kapasitas drainase untuk memastikan keberlangsungan fungsi sistem drainase di Kota Makassar. Manfaat yang dapat yaitu memberikan masukan bagi pemerintah daerah dan dinas PU terkait perencanaan dan pengelolaan infrastruktur drainase. Yang kedua, menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan sistem drainase berkelanjutan di kawasan urban. Oke. Demikianlah review 3 jurnal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.